Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kalau nate umroh 2009, terus haji 2013. Terus kemarin kalau umroh malih tahun kemarin, baru ruah kemarin. Niku kadang-kadang berkali-kali kalau itikaf teng multazam, tapi ora tau sida donga sampai sakniki. Mergo donga kok pisan tok, anggere donga neh. Lho pengiran ije eling kok tak eling. Mergo hikam termasuk mengingatkan gitu. Kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunab baru itu man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok eling. Dadi kula anggere ning ngarepe multazam pe donga. Lho donga ku wingi pangeran cek eling. Ya wis kasih donga. Ku anggere pe donga tapi ndak gawe-gawe lho, saya asli, maksudnya asli. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sahabat ketika Mekah dimenangkan itu usul Sayyidina Umar termasuk yang usul, Abu Darda disurati. Terus sinten terkenal Salman Al-Farisi disurati. Sekarang Mekah sudah kita kuasai. Mbok ya, kamu ke Mekah, Anda bisa itikaf, bisa sholat, dan sholat di Mekah seperti 1000 sholat di luar Mekah. Tapi jari Abu Darda nyurati Sayyidina Umar, kowe kok aneh. Paling aku nak nang Mekah mau iso itikaf, iso tawaf. Tapi kalau di luar Mekah menyebarkan Islam, akhirnya Abu Darda hijrah ke Palestina. Salman Al-Farisi ya ke Israel sana ke Palestina. Akhirnya nyebar Islam dugi Cina. Sebagian sahabat malah dugi putih. Karena menganggap mereka enggak rela kalau ada bumi Allah yang ora disebari sujud. Tapi orang sahabat yang melihat Mekah pun harus hidup. Ya sudah, akhirnya orang yang berpendapat Mekah hidup, dan Mekah orang yang berpendapat harus menyebarkan Islam. Mulane kayak kowe ra kaji ku bener. Selain ra kelar, biar bumi Jawa ada yang sujud. Mulane kula ora marang Mekah, cukup ning Indonesia. Ayo bener nak menoke wali, paham nggih. Sementing nak takoki pangeran di alasan. Mosok ora kaji. Alasan pertama jelas Gusti. Enggak mampu nih maksudnya. Alasan kedua sing nyujudi Mekah pun anak kampung kula niku jarang. Pun iki mawon kula rumah. Nah, itu bagus. Kaya Abi Darda kon Mekah tak gelem malah pindah sendiri. Teng Palestina. Ya macam-macam soal. Ya podo-podo masuk akal. Yang ngarang hikam ini jenis Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan Asy'ari. Kulo niku sinau hikam mulai riyen iki mun bertahun-tahun sampai sekarang. Dia badhe tilem sering mau hikam. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kulo nate umroh 2009, terus haji 2013. Terus kemarin kalau umroh malih tahun kemarin, baru ruah kemarin. Niku kadang-kadang berkali-kali kalau itikaf teng multazam, tapi ora tau sida donga sampai sakniki. Mergo donga kok pisan tok, anggere donga neh. Lho pengiran ije eling kok tak eling. Mergo hikam termasuk mengingatkan gitu. Kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunab baru itu man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok eling. Dadi kula anggere ning ngarepe multazam pe donga. Lho donga ku wingi pangeran cek eling. Ya wis kasih donga. Kula anggere pe donga neh, tapi ndak gawe-gawe lho, saya asli, maksudnya asli. Anggere pe donga neh. Kan cek eling kok. Yo. Sampai kula nu teng raudhah niku akhirnya mau maca sholawat, maca Quran. Angger donga seling to Gusti ngono terus. Dadi yo pancen unik, wong wali ku unik. Aja gawe-gawe lho, tapi aja ngono kula cuma pancen hikam ada ngoten. Wa inna ma yunabba wa din elingno sapa man wong ya juzu kang wa oleh ali ngatasi man apa alif fal ali. Sing oleh mbok elingno zat sing kemungkinan wong ora tau lali kok amen mbok eling. Wingi mbok omongi, saiki mbok omong. Lho cara kowe diutak-ditagih terus isih eling isih. Jadi hikam mazhabe unik. Ya tapi udekne wali ya tetep napa? Wali. Wali wis keliru tetep wali. Nah, nek ora wali ku bener wae tetep ra wali wis ra bakat. Tapi aja gawe-gawe lho syaratnya napa? Syaratnya aja napa? Gawe-gawe. Iki kula wis sering diprotes bilang. Gus, ora tau ora jenengan donga. Jare sapa ora donga wingi setu. Kok ora donga nah, jeling. Kadang kula yang ngrasa dosa tapi piye kadang teng ati ngoten ya akhire ya ora ora. Pokoke aku nggak pengen donga ya donga ben ora ya ora. Pas donga ya anut wali, pas ora ya anut
paling kadang bener, jadi pas dungo ya bener, pas ora ya. Tapi itu memang sebagian madzhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus dungo, semuanya dungo sama dungo, semuanya dungo. Piye-piye kita gada sanad. Madhab yang diakui termasuk Thariqah Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, Qadiriyah, atau Syadziliyah. Syadziliyah itu di hikam nih, bang, mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi, muridnya Abil Hasan nopo Asyadzili. Sehingga orang tahu madhab Syadziliyah ya lewat kitab nopo. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab nopo hikam. Sampai diarani hikam atau iya. Madhabnya nopo atau iya, atau iya itu mana nih? Sing arangu napa Ibnu Athaillah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ada orang alim yang butuh mikir jelimet ya mboten. Ya wong waras nonton. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda ora waras punya. Misalnya gini. Saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh enggak? Enggak boleh. Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh enggak? Boleh enggak sama siapa saja? Enggak boleh. Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja enggak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing menentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wong ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono maksudnya. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi, dungo kok terus, kaya sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok mbok elingno meneh. Kan masuk akal. Tapi kok jangan anut aku, mergo ora asli, wis ora asli, wong anut-anut kan mboten apa. Jadi ini kula waca kalimat nggih, kenangan kula ben jadi kenangan kula napa makalah saking napa hikam. Nggih kula waca Arab ya mawon napa. Bismillahirrahmanirrahim. Mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afa yubihu laka antatta iya waswahu wa rabbul alamin. Di Allah ngarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celaka, nyelakano orang itu hak sinten? Allah. Oke, ora usah GR sampean mesti bener, iso wae bener sampean salah. Kamu juga enggak usah merasa salah, iso wae saiki kira saleh sampean saleh. Ya sudah, itu hak Allah, sudah ndak. Ngendikane beliau ini Ilahi kulama akhrosoni lukmi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jeneng. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa disamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam. Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lumane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dinut lho Gus. Ngono niku wis dinut. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kullama akhrasani lumi antaqani karamuka. Wa kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmati jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau di sarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apa ya dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina.
Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae. Tapi ketika Allah ngersakno dadi apik, ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan jadi wali. Itu wakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingnya Allah jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya dengan sholat, ini rumah tenang. Misalnya dengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita ada tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh, matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa ora, eling terus. Nanti setelah zuhur ya begitu. Eling terus, tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini, orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marah, mungkin duhurku salah terus berbadiah orang sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah, saking syukur kula, iku duhur kula makom. Ya nganti saiki duhur kula perkarane ngene kuwi dene kelakuane wis ngono. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngono pangeran ora nampa kurang ini, kurang pangeran ora diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur, beruang sujud niate apik lho. Apik. Ya mulane kula nate debat mek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk, tangan loro, dengkul loro, jelamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup baduk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasannya ulama iki masuk akal. Saiki nak diwalik. Ana Zaid yang muslim. Baduke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala. Hukume kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal baduke nemplek? Mulane jare ulama sing kausani. Lah iya go murtad ora usah syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud go pangeran. Syarat. Wis syarat. Nang ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sang go dadekno murtad. Ya mulane ulama yo macam-macam. Mane kok jane tak aku ilmune sakeh. Artinya sampean ra kudu anut mazhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Opo kok ora roh. Itu kan gak jelas. Acuannya hukum ndak? Ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid, di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan kono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Wallahu a'lam yes, ya mungkin naik HP, mungkin orang wallahu a'lam supaya donga supaya tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan ya seperti gejolakannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku ini kekasih pengira, mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ono kekasih mateni kekasih, mesti keliru perintahmu Israel. Semune ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep pateni. Cara Israel itu menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti amartani ila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalila.
Ya Allah, engkau memerintahkan saya pada hamba yang nggak ingin mati. Dia bilang, masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel. Cara dia masuk akal. Jawab Allah ini. Kullahu jadi. Katakan pada Ibrahim, hal ro'etal khalil yakrohu ayyal khalilah. Ibrahim kandani, ono tak kekasih tapi rasiap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti rasiap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasih? Dan Malek Israel marahnya Ibrahim, kata Allah, enggak ada kekasih yang benci ketemu kekasih. Oh ya, mati saya kira. Itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama kayak logika Ibrahim itu masuk. Tapi ketika Allah ngendikan, ono tak kekasih rasiap ketemu kasih. Nah, kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya, saya ulang lagi, yang tidak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Akhirnya jadi kitab khilafah, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Dikatus Habib Zain Sakmangke, semua ulama itu rujukannya kitab Mahalli. Ya karena tadi yang tidak ada nas ya, saya ulang lagi, yang tidak ada apa? Nas itu ada sekian pilihan kaum, ya sama-sama masuk akal.